Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam majelis taklim ini. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur daripada kewajiban kita yang dibebankan atas setiap mukallaf adalah menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebab menuntut ilmu itu wajib atas seseorang laki-laki dan perempuan. Jadi seperti zaman jahiliyah dahulu, yang belajar itu cuma laki-laki, sedangkan perempuan itu tidak diperhatikan pendidikannya. Datang agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dengan membawa ajaran yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajibannya menuntut ilmu. Yang dibedakan adalah tanggung jawab. Jadi tugas, tanggung jawab, hak itu dibedakan, artinya berbeda, tetapi dalam kewajiban menuntut ilmu tidak ada bedanya. Maka di kalangan para sahabat itu ada ulama dari sahabat Nabi yang laki-laki, juga ada daripada yang perempuan. Di antara salah satu periwayat hadis yang terbanyak, salah satunya adalah perempuan. Siapa namanya? Yang dikenal banyak hadisnya, an Aisyata radhiyallahu anha ummul mukminin. Jadi dan daripada banyak yang lain. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Hari ini kita masuk pada babul i'tikafi, bab i'tikaf. Kita akan membahas tentang bab i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul i'tikafi, ini bab yang menerangkan tentang i'tikaf. Ta'riful i'tikafi lughatan, apa pengertian i'tikaf secara bahasa? Bab i'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai'i walau syarran, menetap pada suatu keadaan meskipun keadaan itu buruk. Jadi secara bahasa ini tidak membedakan baik dan buruk. Menetapi sesuatu meskipun buruk. Nah, ini secara bahasa. Wa qala ba'duhum, sedangkan sebagian lagi berkata, la yakunu illa fi khairin, tidak disebut i'tikaf melainkan harus dalam kebaikan. Nah, ini ada dua pendapat ulama secara bahasa. Jadi i'tikaf itu menetapi sesuatu, nah, sampai titik itu ya, keterangannya meskipun sesuatu itu jelek atau buruk. Jadi tidak dibedakan secara bahasa. Tetapi dalam syariat ini yang dipakai bukan secara bahasa. Jadi ketika kita menjelaskan makna bahasanya ini bukan berarti itu yang dimaksud, yang menjadi acuan dalam syariat, tidak. Karena bahasa ini namanya bahasa, sedangkan bahasa itu punya banyak makna. Contohnya sholat. Sholat itu secara bahasa apa artinya? As-sholatu lughatan hiya ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa, tapi tidak semua doa itu sholat. Kamu sholat? Sudah Pak, kamu dari tadi kan duduk di sini, dari pagi sampai asar di sini sama saya. Kok kamu bilang sholat? Sholat itu kan artinya doa Pak. Tadi waktu Bapak keluar sebentar, saya berdoa. Nah, itu salah kalau begitu, karena dia hanya memahami sholat itu secara bahasa. Sedangkan
dalam syariat itu tidak dipakai makna bahasa itu, yang dipakai adalah makna istilahan atau secara syariat. Nah, sekarang kita melihat apa maksud daripada iktikaf itu secara syariat. Wa syar'an, adapun iktikaf itu secara syariat adalah muksun makhsusun li syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusatin. Nah, ini khusus, ada berapa kalimat khususnya. Apa artinya? Iktikaf secara syariat adalah muksun makhsusun, berdiam diri secara khusus, li syakhsin atas seseorang, makhsusin seseorang yang khusus juga. Apa yang dimaksud orang yang khusus? Orang yang memenuhi kriteria atau syarat di mana ia sah untuk beriktikaf. Fi makanin makhsusin, pada tempat yang khusus, yakni masjid, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana ribetnya para ulama ini ketika memikirkan untuk menuliskan ta'rif agar tidak salah. Jadi iktikaf itu berdiam diri secara khusus, maksudnya dia tidak punya tujuan selain daripada itu. Li syakhsin, atas seseorang, makhsusin, orang yang khusus. Orang yang khusus maksudnya orang yang mau iktikaf tersebut memenuhi syarat untuk iktikaf. Nah, maka dia dikhususkan. Sedangkan orang yang tidak memenuhi syarat untuk iktikaf, ya tidak sah iktikafnya. Fi makanin maksusin, pada tempatnya yang khusus juga, tidak sembarangan tempat. Saya mau iktikaf Pak di mana? Di gubuk, ya nggak sah. Saya mau iktikaf Pak di mana? Di warung kopi, ya tidak sah. Karena tempatnya harus tempat yang khusus. Ail masjid, yakni di masjid. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Nah, niatnya niat iktikaf, bukan niat untuk tidur. Sebab ada orang masuk masjid niatnya tidur, ya maka dia mendapatkan pahala tidur saja, tidak mendapatkan pahala iktikaf. Bisa dipahami, Bu? Ya, intinya yang bisa dipahami. Adapun jelimet-jelimetnya itu yang penting paham, ya. Jelas, Bu, ya? Jelas. Nah, sekarang fadluhu, keutamaan iktikaf. Nah, kita ini sekarang masuk iktikaf atau tidak? Tidak. Nanti ya. Kenapa dibilang tidak? Niatnya ngaji. Oh, baik. Inilah pentingnya kita bahas bab ini, karena jawabannya salah, berarti perlu tahu. Nah, fadluhu, keutamaan daripada iktikaf. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi asyri sinin. Barang siapa, artinya siapa saja orang, masya fi hajati akhihi, ia ini berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, kana khairan lahu, adalah lebih baik baginya, min i'tikafi, daripada ia beriktikaf, asyri sinina, selama 10 tahun. Ini kita sedang membahas keutamaan iktikaf. Tetapi iktikaf ini, ya, ada yang lebih utama dari iktikaf, yakni memenuhi hajat saudara kita, justru lebih besar pahalanya. Nah, keterangan mengenai kebaikan ataupun keutamaan iktikaf datang pada keterangan selanjutnya dalam hadis ini. Jadi kita pertama tadi, man masyafi hajati akhihi, barang siapa yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, kana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya, min i'tikafi, daripada ia beriktikaf, asyri sinin, selama 10 tahun.
Wa man i'takafa yauman, sedangkan barang siapa yang beriktikaf selama satu hari, yauman ya, satu hari, ibtigha'a wajhillahi, dia i'tikaf satu hari ini tujuannya untuk mencari wajah Allah, maknanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu bainahu, maka Allah akan menjadikan antara dirinya wa bainan nari, dan neraka, salasa khonadib, sejauh 3 khondak. Khondak itu artinya jurang, ya, pemisah. Saya di sini, ibu-ibu di situ, ini khondak. Jadi orang yang i'tikaf satu hari saja, Allah menjauhkan dari orang yang i'tikaf ini dirinya daripada neraka sejauh 3 khondak, 3 parit. Kullu khondatin, sedangkan satu khondak ini, tiap-tiap satu khondak itu, ab'adu mimma, jaraknya lebih jauh daripada, mimma bainal khafiqaini, lebih jauh jaraknya daripada jarak khafiqaini. Khafiqaini itu istilah untuk timur dan barat. Jadi ya arusal khafiqaini, wahai permata, wahai kekasihnya seluruh makhluk yang ada di timur dan di barat. Nah, itu maksud syair itu. Nah, khafiqaini ini timur dan barat. Jadi orang yang i'tikaf satu hari saja, Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 3 khondak. Tiap-tiap khondak itu jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Jadi jauh benar kan ini? Nah, orang i'tikaf satu hari itu dapat pahala seperti itu, sedangkan orang yang memenuhi hajat saudaranya lebih daripada itu, lebih daripada i'tikaf 10 tahun. Ini adalah hadis rawahu Tabrani fil Mu'jam al-Awsat. Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Al-Mu'jam al-Awsat. Hadis nomor 7322. Nah, wa qala aidan, dikatakan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman atau Syu'abul Iman, mani i'takafa asyron, barang siapa yang beriktikaf selama 10 hari fi Ramadhana, pada bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini, seperti orang yang berangkat melaksanakan haji 2 kali dan umroh 2 kali. Dalam sarah hadis ini dikatakan haji yang mabrur, haji mabrur 2 kali ya, dan umroh. Itu pahala orang i'tikaf selama 10 hari. Kesimpulannya ibu sekalian, i'tikaf di masjid ini mendatangkan ganjaran yang besar. Nah, sekarang apakah sekarang kita ini sedang i'tikaf? Lihat dari pengertian tadi itu, muksun makhsusun, orang yang berdiam diri sesaat saja secara khusus, ya, fi makanin makhsusin, di tempat yang khusus, yakni di masjid. Kita kan tadi sudah diam ini kan, bahkan lebih dari sesaat ini, ya, berarti sudah masuk satu kategori kita ya, sudah masuk ke dalam masjid, tempat yang khusus. Ini memang tempat i'tikaf. Kemudian sesaat saja, kita sudah lebih daripada sesaat. Tapi ada biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Ketika masuk masjid tadi niat i'tikaf. Ibu-ibu niat i'tikaf apa enggak? Tunjuk tangan yang tadi masuk masjid niat i'tikaf. Enggak ada. Maka ibu duduk di sini hanya sebatas duduk saja, dapat pahala masuk masjid tapi tidak dapat pahala i'tikaf. Maka ilmu ini penting atau tidak? Mulai sekarang berniat i'tikaf. Ayo, saya kasih waktu ya, 2 menit. Di dalam hatinya niatkan, ya Allah, aku beriktikaf di masjid ini untuk mendapatkan ridhomu. Dalam hati niat. Atau kalau dilafazkan, nawai i'tikafa fi hadzal masjid, ya Allah, aku berniat i'tikaf di masjid ini. Nah, ibu tadi itu kalau masuk melangkahkan kaki kanan masuk dari masjid, langsung nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid, ya Allah, aku berniat untuk i'tikaf di tempat ini. Ibu sesaat saja, seukuran tumakninah di dalam sholat, itu sudah dapat pahala i'tikaf. Tumakninah itu
Ya orang baca subhanallah 3 kali itu tumakninah. Atau ibu masuk masjid tapi ibu niat itikaf, ibu langsung subhanallah, udah itu ibu pergi lagi, itu sudah dapat itikaf. Pahalanya 3 khondak, 1 khondak lebih ya, bukan dari timur ke barat, abadu, lebih jauh daripada timur ke barat. Kan kalau nggak ada lagi istilah yang lain, mau menjelaskan jarak yang paling jauh itu dari timur ke barat, memang ada lagi kan, ditambahkan kalimat abadu, lebih jauh jaraknya daripada jarak timur dan barat. Itu 1 khondak, sedangkan kita dapat pahala 3 khondak. Sudah berniat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang masuk masjid jangan sia-sia. Masuk masjid sebentar, mau sholat duha. Ya dapat niat ya sholat duha, dapat pahala, tapi tidak dapat pahala itikaf. Maka setelah dapat ilmunya, amalkan ilmu ini, bukan untuk memenuhi catatan, bukan untuk mengisi waktu luang, bukan. Tapi memang kita berniat ini untuk belajar, untuk mengamalkan agama. Berkah hidup kita kalau hidup dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan?